Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Di video kali ini aku mau membahas tentang magang di Jepang, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran magang di Jepang itu seperti apa, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir ya. Oke teman-teman, nah kali ini aku mau membahas tentang magang di Jepang ya. Mungkin sebagian orang udah tahu bagaimana itu magang di Jepang prosesnya dan juga kontrak, kemudian gaji dan juga pekerjaannya itu bagaimana di Jepang. Nah, untuk magang di Jepang kontraknya itu sebenarnya hanya 1 tahun ya teman-teman. Nah, untuk yang kan kadang ada tertulis itu kontraknya 3 tahun. Nah, itu nanti selama di Jepang kontrak 1 tahun berakhir dan kemudian kontraknya itu akan diperbarui setiap tahunnya teman-teman. Meskipun di perjanjian kontraknya tertulis 3 tahun, tapi di sini nanti selama 1 tahun itu akan ada perbaharuan kontrak gitu teman-teman, atau perpanjangan kontrak. Memang ada yang kontraknya itu hanya 1 tahun dan itu sudah tertulis di awal perjanjian kontrak gitu ya teman-teman. Kalau itu nanti selama 1 tahun memang beneran berakhir gitu teman-teman. Nah, sebelum berakhir masa kontrak 1 tahun itu kalian bisa ambil untuk tes SSW atau tes bahasa N4 ya. Nah, nanti kalian bisa pindah ke job Tokutegino atau Kaigo gitu teman-teman. Nah, untuk magang itu gajinya beda dengan Kaigo atau Tokutegino gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk magang itu setiap tahunnya ada juga ujian bahasa. Jadi bukan 3 tahun itu tidak ada ujian lagi gitu teman-teman. Mungkin di sini kan statusnya memang udah bekerja ya, tapi meskipun sudah bekerja gitu, nanti setiap tahunnya kita itu tetap ada ujian atau tes bahasa gitu teman-teman. Nah, kalau bisa kita itu ya harus lulus. Kalau nggak lulus mungkin nanti bisa ada kesempatan untuk mengulanginya sampai lulus gitu ya teman-teman. Tapi kalau memang misalnya kalian nggak lulus, terus kalian nggak mau mengulang sampai lulus gitu, kalian juga tidak masalah ya. Tapi nanti kalian mungkin pulang ke Indonesia gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar bisa lulus ujian setiap tahunnya gitu ya. Terus untuk ujian setiap tahunnya itu beda-beda ya levelnya. Mungkin kalau yang ujian masih 1 tahun pertama itu, kata senpai aku ujiannya itu masih lumayan mudah ya dalam ujian tertulis ataupun ujian prakteknya. Oh ya, untuk ujian setiap tahunnya itu ada ujian tertulis dan juga ada ujian praktek ya. Untuk ujiannya itu juga tergantung bidang pekerjaannya kalian masing-masing ya. Jadi itu nggak sama gitu teman-teman. Misalnya sama bidang bangunan atau bidang pertanian dengan bidang cleaning service itu nggak sama ya, soalnya sama prakteknya itu nggak sama teman-teman. Jadi setiap bidang itu beda praktek dan juga untuk soal tertulisnya gitu teman-teman. Untuk kalian yang mikirnya kalau udah di Jepang itu nggak ada ujian, itu salah ya untuk pemagang, karena setiap tahun itu pasti ada ujian, kecuali yang kontraknya itu memang hanya 1 tahun teman-teman. Kalau kontraknya tertulis hanya 1 tahun itu memang tidak ada ujian ya, karena setelah 1 tahun itu kan kontraknya emang benar-benar udah habis gitu ya. Terus
Untuk ujian setiap tahun kan levelnya beda-beda gitu ya teman-teman. Jadi semakin lama tinggal di Jepang itu ujiannya semakin sulit gitu teman-teman. Untuk ujian tes secara tertulis maupun prakteknya itu katanya semakin lama semakin sulit gitu teman-teman. Jadi untuk pemula, untuk ujian yang pemula 1 tahun itu masih oke lah, masih lumayan mudah ya untuk soal tertulis dan juga untuk ujian prakteknya gitu. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan aku tentang magang di Jepang ya. Nah buat teman-teman yang mau proses magang di Jepang atau udah mau berangkat di Jepang, saya doakan semoga perjalanan kalian dan juga proses kalian itu diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Nah mungkin cukup sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.